Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya hari ini adalah menganalisis informasi lisan. Materi ini kita ambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 22 sampai halaman 28. Jadi silakan kalian yang mempunyai buku paket buka halaman 22 hingga halaman 28. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis ragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan objek yang dijelaskan, ragam sapaan menurut mitra tutur, dan tujuan penutur dengan baik. Kegiatan membandingkan informasi lisan. Kegiatan ini melatih peserta didik mengenali ragam teks deskripsi lisan dalam keseharian mereka. Marilah kita mulai kegiatan kali ini dengan kegiatan membaca. Ada kalanya kalian juga harus menjelaskan benda atau situasi secara lisan. Bacalah transkripsi penjelasan lisan tentang dua hal yang berbeda di bawah ini. Catat baik-baik perbedaannya ya. Jelajah Wairebo. Selamat siang kakak-kakak, bapak, ibu. Selamat datang di desa Wairebo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Saat ini kita berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Karena itu, desa Wairebo ini sering dijuluki desa di atas awan. Nah, hari ini kakak-kakak, bapak, ibu akan merasakan pengalaman baru. Kakak dan bapak atau ibu akan merasakan tidur di salah satu dari 7 mbaruniang yang ada di desa ini. Nah, mungkin kakak, bapak, ibu bertanya-tanya, mbaruniang itu apa ya? Bapak, ibu lihat rumah-rumah yang ada di depan kita ini? Ya, ini adalah rumah tradisional khas Manggarai. Mbaru artinya rumah dan niang artinya tinggi dan bulat. Coba kita perhatikan. Di depan kita ini ada 7 mbaruniang berbentuk kerucut dan tinggi yang hampir sama. Ada yang tahu mengapa jumlahnya 7? Ya, angka 7 menunjuk kepada 7 arah gunung di sekitar desa yang dipercaya sebagai pelindung desa. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di sini sangat menghormati leluhur dengan melestarikan budaya. Mari kita lihat lebih dekat rumah-rumah ini ya. Mari mendekat kemari semua. Nah, seperti kakak-kakak dan bapak ibu bisa lihat, mbaruniang terbuat dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon palem. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar mbaruniang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Silakan bapak, ibu sentuh dinding rumah ini. Terasa kokoh kan? Setiap mbaruniang memiliki 5 tingkat, bapak, ibu. Semua ditutupi atap dan setiap tingkatnya memiliki jendela kecil. Tingkat pertama disebut lutur atau tenda, yaitu tempat tinggal para penghuninya. Di sini, seperti bapak, ibu lihat, terdapat perapian dan dapur yang terletak di tengah rumah. Dapur ini berfungsi menahan serangan rayap dengan memanfaatkan asap yang dihasilkan ketika memasak. Sekarang mari kita ke tingkat 2. Tingkat kedua ini dinamakan lobo atau loteng, yaitu tempat menyimpan bahan makanan dan barang. Kita lanjutkan ke tingkat 3 ya. Kalau kakak-kakak dan bapak atau ibu perhatikan, tidak ada paku, besi, dan beton pada rumah tradisional khas Manggarai ini. Bangunan ini dibangun dengan cara ditanam, diikat, dan dipasak. Nah, inilah tingkat ketiga atau yang biasa disebut lentar.
berfungsi menyimpan benih jagung dan tanaman untuk bercocok tanam lainnya. Mari kita naik lagi. Ada yang tahu tempat apakah ini? Ya, benar sekali. Di sini adalah tempat menyimpan cadangan makanan ketika panen dirasa kurang berhasil. Tingkat keempat ini disebut juga lemparai. Kita akan naik sekali lagi menuju tingkat terakhir atau yang juga disebut sebagai hekang kode. Tingkat kelima ini merupakan tempat menyimpan sesajian untuk para leluhur. Mari kita turun kembali. Perhatikan langkahnya ya, kakak, bapak, ibu. Nah, bagaimana? Sepertinya semua sudah tidak sabar ingin menginap ya. Sampai hari ini Mbak Runiang masih digunakan untuk berkumpul, melakukan ritual, dan berdoa bersama setiap hari Minggu pagi. Demikian kakak-kakak, bapak, ibu. Hingga di sini ada pertanyaan? Nah anak-anak, demikian tadi adalah contoh bacaan tentang tempat wisata yang bernama Wairebo di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mari kita bandingkan dengan contoh bacaan yang lain. Bacaan berikutnya adalah bacaan tempat wisata jelajah rasa di Lampung. Hai teman-teman, kalian tahu kali ini aku berada di mana? Ya, tepat sekali. Kali ini aku berada di sentra keripik pisang Lampung di Jalan Pagar Alam, Kota Bandar Lampung yang terkenal dengan sebutan Gang PU. Kalau kalian lihat nih, di sisi kiri kanan jalan ini, hingga 2 km ke depan, ada ratusan penjual keripik pisang aneka rasa. Ada rasa coklat, keju, stroberi, melon, cappuccino, sapi panggang, rumput laut. Rasa apa lagi ya? Daripada penasaran, ayo langsung kita coba. Nah, sekarang aku berada di salah satu kios keripik pisang. Wih, lihat. Jejeran toples plastik warna-warni ini menggoda sekali kan? Namun aku mau coba rasa keripik pisang yang paling jadi andalan dan paling dicari wisatawan, yaitu keripik pisang coklat. Kalian bisa menebak mengapa keripik pisang coklat ini paling laris? Wow, lihat. Keripik pisang ini betul-betul tertutup semua oleh bubuk coklat loh. Kelihatannya enak sekali. Nggak heran keripik ini jadi favorit wisatawan. Sekarang kita coba ya. Wah, enak sekali. Keripiknya lebih tebal dari keripik-keripik pisang biasa. Keripik ini lebih empuk juga, tetapi tetap renyah ketika digigit. Rasa coklatnya, wow, jangan ditanya, mantap. Saat menggigit, kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah. Lalu setelah beberapa saat kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Pahit bercampur manis khas coklat yang pekat. Pasti kalian penggemar coklat akan suka. Lihat nih, bubuk coklatnya sampai bertaburan di tangan. Untuk sebungkus keripik pisang coklat ini, kalian bisa membelinya seharga Rp12.000 untuk sekantong keripik seberat 1/4 kilogram. Kalau kalian membeli sekilo, harganya Rp40.000 saja. Murah kan? Nah, kalau kalian main ke Lampung, sempatkan datang ke surga keripik pisang di Gang Pasar Alam ini ya. Sekarang aku mau mencoba rasa lain dahulu. Dadah. Demikian tadi anak-anak, kalian telah membaca kedua wacana di atas. Sekarang bandingkan kedua wacana tersebut dengan mengisi tabel dan menjawab pertanyaan di bawah ini.
Setelah itu diskusikan tabel kalian dengan teman ya. Tabel 1.6 Perbandingan informasi lisan. Silahkan disalin tabel berikut ini, kemudian diskusikan dengan teman kalian untuk menjawab atau mengisi kolom-kolom yang kosong. 1. Objek apa yang dideskripsikan? Silakan diskusi dengan teman kalian tentang objek yang dideskripsikan atau yang digambarkan pada bacaan Jelajah Wairebo dan bacaan Jelajah Rasa di Lampung. 2. Kepada siapa penutur teks deskripsi ini berbicara? Silakan diskusikan dengan teman kalian. Untuk bacaan Jelajah Wairebo itu ditujukan kepada siapa? Dan pada bacaan Jelajah Rasa di Lampung itu penutur berbicara kepada siapa? 3. Apakah kata sapaan yang digunakan oleh penutur teks deskripsi tersebut? Silakan kalian amati bacaan Jelajah Wairebo dan bacaan Jelajah Rasa di Lampung, dan kalian cari mengenai kata-kata sapaan yang terdapat dalam kedua teks tersebut. 4. Menurut kalian, apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut? Silakan kalian berdiskusi apa tujuan dari penutur menjelaskan kedua objek tersebut. 5. Tulislah 2 kalimat deskripsi yang menarik menurut kalian. Silahkan dicari dalam bacaan Jelajah Wairebo dan dalam bacaan Jelajah Rasa di Lampung 2 kalimat yang merupakan kalimat deskripsi. Kita lanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu membandingkan ciri-ciri objek. Tujuan pembelajaran, peserta didik menganalisis seragam teks deskripsi lisan dengan membandingkan ciri-ciri kalimat yang menjelaskan objek yang berbeda dengan baik. Kita mulai kegiatan ini dengan mengamati. Teks Jelajah Wairebo dan Jelajah Rasa di Lampung mendeskripsikan 2 objek yang berbeda. Sekarang bandingkan penggambaran ciri-ciri benda yang dituturkan dalam kedua teks tersebut. Tabel ini membantu kalian untuk membandingkan kalimat penjelasan pada kedua teks tersebut. Kemudian, kalian dapat menuliskan kata konkret dan kalimat perinci pada setiap kalimat. Tabel 1.7 membandingkan ciri-ciri objek. Marilah kita bandingkan ciri-ciri objek yang terdapat dalam bacaan Jelajah Wairebo dengan bacaan Jelajah Rasa di Lampung. Dalam bacaan Jelajah Wairebo, baruniang terbuat dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon palem. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar baruniang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Silakan Bapak, Ibu sentuh dinding rumah ini. Terasa kokoh kan? Itulah tadi objek pada Jelajah Wairebo. Kemudian kita bandingkan objek yang terdapat dalam Jelajah Rasa di Lampung. Keripiknya lebih tebal dari keripik pisang biasa. Keripik ini lebih empuk juga, tetapi tetap renyah ketika digigit. Rasa coklatnya, wow, jangan ditanya. Mantap. Saat menggigit, kalian akan bisa merasakan rasa manis di ujung lidah. Lalu setelah beberapa saat, kalian akan merasakan sensasi sedikit rasa pahitnya. Pahit bercampur manis khas coklat yang pekat. Pasti kalian penggemar coklat akan suka. Dalam bacaan Jelajah Wairebo, kalimat menjelaskan tekstur dan bahan. Sedangkan dalam bacaan Jelajah Rasa di Lampung, kalimat menjelaskan rasa.
Dalam Jelajah Wairebo, kalimat bertujuan agar pembaca seolah-olah ikut melihat dan menyentuh. Sedangkan dalam bacaan Jelajah Rasa di Lampung, kalimat bertujuan agar pembaca seolah-olah ikut merasakan. Dalam bacaan Jelajah Wairebo, kata konkret baru niang. Sedangkan dalam bacaan Jelajah Rasa di Lampung, kata konkretnya adalah keripik pisang. Dalam bacaan Jelajah Wairebo, kalimat perinci terbuat dari beberapa jenis rumput, lalu dilapisi ijuk atau serat pohon palem. Bahan-bahan ini merupakan bahan pilihan agar Mbah Runiang kuat menahan serangan angin dan air hujan. Sedangkan pada bacaan Jelajah Rasa di Lampung, kalimat perincinya adalah lebih tebal dari keripik pisang biasa. Keripik ini lebih empuk juga, tetapi tetap renyah ketika digigit. Rasa coklatnya, wow, jangan ditanya. Pembahasan tabel 1.6 perbandingan informasi lisan. 1. Objek apa yang dideskripsikan? Dalam bacaan Jelajah Wairebo, objeknya adalah rumah adat. Sedangkan dalam bacaan Jelajah Rasa di Lampung, objeknya adalah makanan khas keripik pisang. 2. Kepada siapa penutur teks deskripsi ini berbicara? Pada bacaan Jelajah Wairebo, penutur ingin berbicara kepada wisatawan, khususnya yaitu orang dewasa. Sedangkan pada bacaan Jelajah Rasa di Lampung, penutur teks ingin berbicara kepada pendengar atau pemirsa remaja. 3. Apakah kata sapaan yang digunakan oleh penutur teks deskripsi tersebut? Dalam bacaan Jelajah Wairebo, kata-kata sapaan yang digunakan adalah kakak, bapak, ibu. Sedangkan Jelajah Rasa di Lampung, kata-kata sapaannya adalah teman-teman, kalian. 4. Menurut kalian, apa tujuan penutur menjelaskan objek tersebut? Dalam bacaan Jelajah Wairebo, menurut saya, penutur ingin menjelaskan tentang cara, bahan membuat bagian rumah, dan fungsinya. Sedangkan dalam bacaan Jelajah Rasa di Lampung, penutur ingin menjelaskan tentang objeknya yaitu rasa keripik pisang.